Ya, kembali lagi bareng Otong Setiabudi. Tadi udah saya janjiin kan, kita ngobrol-ngobrol dan nyanyi-nyanyi bareng. Ini ada grup musik religi modern. Kita panggil aja langsung, ini dia Hiro! Oke, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Orang lama nih. Orang lama. Mama, apa kabar? Baik. Silakan dulu. Aduh. Mohon maaf nih, begadang malam-malam. Nanti kan ada Arsenal juga ya, bisa nonton champion ya. Sebelumnya, biar penonton tahu nih, absen dulu kali ya. Kita absen dulu, urut. Bakes. Saya Pak. Sebagai apa nih di Hiro ini? Sebagai berikut. Vokal. Iklan dulu dong berarti nih. Yang kedua, Regi Casmala. Wah, sebagai apa nih di sini nih? Di sini, saya sebenarnya main gitar sama masak-masak. Wah, mana masakannya? Saya mau nyobain. Dan Udet Neo, nggak asing kan? Orang lama pasti tahu ini. Neo loh. Orang lama semua sih. Iya, tapi nggak pada borju. Kita doain dah ya Borju ya. Amin. Semoga semuanya borju. Amin. Tapi jangan sombong. Jangan belagu. Jangan belagu. Oke, lo jauh. Iya. Jauh beneran. Nih mau ceritain dulu kan nih, gimana nih Hiro nih terbentuk nih? Vokalis ya. 2019. Kalau saya 2019 ya. Berarti udah 7 tahun alhamdulillah. Itu kita tuh sama-sama musisi mainstream lah, bukan musisi religi aslinya gitu. Terus alhamdulillah kita ngajinya ustadznya sama, tempatnya sama gitu. Jadi ending dari kajian itu dibilang dakwah itu untuk semua umat Islam, katanya, bukan cuma buat ustadz doang. Jadi apapun profesi lo, apapun kebisaan lo, dakwahlah dengan apa yang lo punya gitu. Nah karena kita musisi, ya kita berpikir ya kita pengen sih gitu melakukan kewajiban ini dengan apa yang kita punya gitu, dengan musik gitu. Dengan musik. Ya. Terbentuklah Hiro. Terbentuklah Itu dari gua Hiro itu. Betul. Bukan dari gue maksudnya. Maksudnya nama Iya, mah. namanya. Iya. Bukan terbentukkan di sana. Jadi ketemunya di tempat ngaji, bikin lebih. Enggak, justru nggak di tempat ngaji ya. Justru Karena ustadznya sama doang ya? ustadznya sama doang. Karena kita naik mimbar nggak mungkin, akhirnya naik panggung. Iya. Bisa aja dia. Orang lama. Jadi udah dari 2019. Ya. Kenapa single-single mulu? Kapan bikin albumnya ini? Sebenarnya kita udah pernah bikin album, bukan album lagu, album foto. Wah. Bapak-bapak bang. Masalah bikin album foto kagak dicetak. Di Afdruk. Aduh, jadul banget kita ya. Pakai tustel ya. Tel bener. Asa berapa tuh? Kalau 36 bonusnya 2. Kita orang lama semua nih. Kagak dijawab deh. Karena ekosistemnya udah berubah kayak zaman dulu oke. ya. Sekarang dulu kan kaset, album, ada harus ngeluarin album. Tapi sekarang dengan adanya sosmed tuh ya orang single-single aja. Ya, mending seperti itu ya. Kalian melihatnya Digital gimana? platform itu kayaknya udah lebih gampang lah gitu. Menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman. Jadi kalian ini menasbihkan ini sebagai band nasyid modern. Band apa grup musik sih mau disebutnya kalian nih? Terserah, tergantung. Kalau Apa ya? misalnya mau disebut nasyid boleh, band boleh. Yang penting kita bukan pelawak kok. Yang lawak cukup yang di sana aja. Di gedung sana tuh. Gedung sono, iya. Ngomong-ngomong inspirasi kalian siapa sih dalam bermusik ini nih, dalam sebagai nasyid modern ini? Kalau genre musik kita beda-beda. Jelas kalau saya R&B, kalau beliau kan hip hop. Beliau. Ya, beliau bukan sembarang beliau. Ya ini. Ini produser musiknya. Ini produser musik kami. Yang pasti kalau produser tuh referensinya banyak segala macam genre gitu. Jadi beliau ini Mas Regi menjahit apa yang kita potensi-potensi yang kita punya gitu dalam satu jenis musik yang bisa mengakomodir yang kita bisa gitu. Mas Agi kan produser musik. Yes. Bosan kali di belakang mulu makanya tampil di sini Iya, ya. Benar nggak betul. sih? Kayaknya bisa jadi juga. Ya Bisa jadi. sebenarnya itu ini aja tergantung waktunya aja. Waktunya cocok berangkat.
Berarti cocok mulu nih. Tapi kalau buat Metro TV kapanpun kita 24 jam berangkat. Tapi emang style hip hop, EDM emang nyesuaiin zaman sekarang apa next time-nya kalau misal next time-nya rock lagi itu rock apa emang nyesuaiin dengan genre yang sekarang lagi rame? Apa emang dari awal musiknya hip hop modern segala macam? Ya, karena kalau menurut dari gue ya, sekarang ini anak-anak Gen Z gitu ya, mereka bilangnya tuh kalau musik itu udah bilangnya pop city gitu loh. Kita menyesuaikan aja nih kalau memang lagi genrenya pop city, ya pop city. Kalau emang di saat musiknya rock gitu. Yang penting kalau kita kan basicnya syiar. Jadi sebenarnya isi lirik itu yang mau kita sampaikan, pesan kebaikannya itu. Gitu. Tapi secara benang merah genre tuh tetap ada touch EDM-nya tetap ada gitu. Terus kan ada identitasnya vokal gue gitu kan. Ada itu juga jadi identitas rapnya Mas Udet juga jadi identitasnya Hero juga gitu yang jadi benang merahnya. Dan Maret kemarin baru ngeluarin single ya. Single ya. Apa judulnya? No FOMO. No FOMO. Kalau saya FOMO mulu bawaannya. Ini nggak boleh, lirik ini apa nih? Bikin saya jadi nggak FOMO apa gimana nih isi lagu dari No FOMO ini? Simpelnya sih itu sih, pengen ngajak orang-orang untuk jangan terlalu jangan terlalu kepengen banget menjalani kehidupan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya gitu. Setiap orang punya rezekinya masing-masing pastinya gitu. Belum tentu rezekinya dia sama dengan cocok sama rezekinya kita gitu. Maksudnya cocok dengan yang lo pengen gitu. Misalnya dia suka pedal gitu kan, lagi pedal gitu. Terus kita maksain banget pengen pedal gitu, padahal belum tentu cocok gitu. Itu bisa jadi rezekinya dia gitu, suka sama pedal dan punya duitnya juga gitu untuk olahraga pedal gitu. Kita kalau kita nggak punya rezekinya ya jangan maksa gitu. Emang bukan rezekinya gitu. Main galasin. Iya, galasin boleh. Lama. Senangnya sama aja nih, gini nih. Apa sih namanya nih? Bekel. Sorry kan lama di luar. Ya sebenarnya jangan maksain juga. Kadang-kadang teman-teman juga pengen pedal, besok pegel. Nah ini collab-nya sama 10 to 5. Kenapa milih 10 to 5 untuk collab di lagu ini nih? Sebenarnya yang milik kita sebenarnya. Mereka yang ngajakin. Gitu. Kita juga kaget. Kita juga kaget. Ini serius nih. Serius gitu. Sebenarnya kalau bikin collabnya pengen Justin Bieber ya. Tapi kita nggak kenal. Kejauhan. Saya ada kontak Justin Tiffany. Justin Tiffany. Siapa tahu ya. Sama tuh Justinnya. Jadi dia yang ajak, mereka yang ngajak collab juga. Iya. Mereka juga mau ikut ya secara langsung berdakwah ya bersama dengan. Emang mungkin karena momennya Ramadan, terus juga mereka pengen bikin single Ramadan gitu. Cuman pengennya yang long lasting gitu, nggak cuman di Ramadan doang bisa dinyanyiinnya gitu. Makanya cari tema yang relate untuk sepanjang masa gitu. Dan emang FOMO ini kan memang lagi relate banget sama kehidupan semua orang. Gitu. Aku mau nanya ke Mas Udet nih. Dulu kan bareng Neo ya, sekarang bareng Masih Neo. Masih Neo, masih ada. Masih ada. Kepecah nggak sih konsentrasi atau idealismenya emang gua kalau sama Neo gua tipenya kayak gini, kalau sama Hero gua kayak gini. Tetap secara ritme nge-rapnya juga sama ya, karena kan di situ ya let it flow aja yang gaya gua sebenarnya kayak gitu, tapi mungkin secara konsep liriknya mungkin ya lirik yang agak beda dengan kalau gue di Neo gitu kan. Kalau Neo kan lebih sehari-hari, lebih ringan. Kalau Hero ini lebih ringan tapi ada message-message yang untuk walaupun Neo juga udah pada berumur semua, kita udah lah ya udah mulai liriknya juga mulai ke positif gitu. Mungkin secara lyric flow aja sih kalau nge-rapnya ya nge-rapnya. Kalau Bang Regi sebagai produser juga ya, pas tahu bakal collab sama 10 to 5, nyesuain sama 10 to 5-nya atau emang 10 to 5 lo harus ikut gua sebagai Hero atau gimana? Nah itu untungnya ketika kita ketemu sama 10 to 5, kita berangkatnya sama nih gitu. Maksudnya kita seumuran, satu generasi gitu. Iya, maksudnya udahlah kita mau lebih wise lebih wise bentar. Jadi kalau mau gue mau begini udah nggak ada, udah asik aja, diasikin aja vokal, gitar gini boleh, udah pokoknya enak aja, udah lewat gitu masa-masa pengen ego gitu, lewat gitu. Justru kita malah sangat berterima kasih banget sama 10 to 5. Mereka udah besar lebih duluan dari kita, walaupun sebenarnya kita orang-orang lama juga. Secara nama besar kita sangat beruntung, kita rezeki yang waduh alhamdulillah bisa collab sama mereka gitu. Sebelumnya kan
Hiro udah sering banyak collab sama musisi lain ya. Ada Dul juga ya. Jailani, Betul, betul. Emang milih, setuju nggak sih collab tuh sekarang jadi emang salah satu ya untuk lebih mewarnai musik tanah air dengan kolaborasi. Secara kolaborasi fans tuh seperti kayak ada 2 fans jadi 1. Makin Jadi banyak ya. lebih banyak pendengarnya gitu, yang pendengarnya A bisa ke B, B pun bisa ke A gitu. Jadi lebih banyak keuntungannya lah secara bisnis ya. Secara market juga wah fansnya jadi banyak gitu. Nah ini kan sebenarnya lirik kalian kan ya syiar ya, lagu-lagu untuk sekaligus syiar ya. Kalian ketika membuat lirik ada konsultasi dulu nggak sama Pak Ustadz, Pak ini benar atau emang kayaknya ya keyakinan menurut keyakinan saya seperti ini atau gimana? Betul, alhamdulillah sih. Ada. Di beberapa lagu ada. Lagu ada, jadi memang kita konsultasi dulu sama orang-orang yang ahli ilmunya. Kalau misalnya kita ngambil dari kutipan, misal dari hadis, ini hadisnya iya. bener nggak nih, Sahih kuat apa apa nggak nih, enggak? sahih apa nggak nih? Karena kan ada hadis yang palsu juga gitu. Saking palsunya malah nggak ada di tulisannya gitu. Gitu sih. Jadi kita emang sangat konsultasi sama guru-guru kita. Gitu. Kita balik lagi ke Novomo ya. Sebenarnya kalian emang dulu pernah FOMO juga ngalamin hal seperti Pasti itu? lah. Ada lah pasti lah. Pasti. Setiap orang pasti ada. Dulu zaman kita dulu kan pager gitu, kalau nggak punya pager kayaknya aduh ini ketinggalan banget gitu. Sekarang malah lebih banyak referensi ya lihat Instagram. Wah punya mobil iya, dia punya nih. mobil Jadi nih. pengen. Flexing, waduh. Padahal kan ingat kan rumput tetangga tuh belum tentu lebih hijau. Belum tentu itu rumput betulan. Sintetis jangan-jangan. Tapi kalian sebenarnya kan liriknya kan berbentuk untuk syiar ya. Ada nggak sih tanggung jawab? Wah, ya tanggung jawabnya seperti apa dari kalian masing-masing? Ada sih, maksudnya kayak apa ya? Kayak semacam beban atau gimana ya? Ya ada sih, cuman ya itu lebih ke jadi ngejagain diri kita juga gitu supaya ya reminder buat kita. Semua lagu-lagu kita tuh self reminder sebenarnya gitu, karena memang apa yang ada di lagu itu yang kita alamin juga, yang kita lagi jalanin juga gitu. Jujur ini kan kita juga sebenarnya lagi proses memperbaiki diri gitu. Kalau kata orang-orang hijrah gitu. Hijrah itu kan sebenarnya jalan aja gitu, bukannya tujuan. Masih proses ya. Lagi proses terus gitu. Jadi di dalam perjalanan ini ya reminder buat orang-orang, tapi juga sekaligus reminder buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya itu sih, kita bikin karya emang sekalian buat ngejagain diri kita sendiri gitu. Sebagai pengingat aja ya. Iya, pengingat gitu. Next ada project apa untuk Hiro Mungkin ini? kita Kita mau collab. Suara saya kayak gini. Saya maaf ya, saya nggak bisa nge-rap saya. Kalau ngerepotin bisa. Apa nih next nih? Mau collab sama siapa? Udah ada inceran atau udah diincer orang malah nih? Atau Pokoknya musisi lain? siapapun yang mau collab sama Hiro kita terbuka kok. Ya, oke. Terbuka. Ada sih membidik beberapa nama-nama besar ya kita. Rahasia Cuman lah. memang Langsung sekarang kalau dibuka sekarang. cuman memang sekarang lagi ya ngencengin si Novomo ini sih. WhatsApp saya siapa ya? Iya. Kalau sama kan udah banyak ya musisi religi ya dari dulu udah siapa dari senada segala macam. Ada niat collab sama mereka atau gimana? Apa itu yang rahasianya? Pernah ya? Pernah Sama Mas bahkan- Agus itu ya? Pernah, Mas Agus bukan itu Agus, ya? sama Agus, salah satu pendirinya Senada. Senada. Bahkan kita sudah sempat dikontak sama Ustadz Diri Sulaiman. Oh. Cuman waktunya nggak ketemu. Waktu dalam arti Nah, ini sebelumnya. waktu kebetulan. Bukan waktu yang ini, bukan. Bukan yang ini ya. Beliau juga sibuk masih dakwah, Iya. belum sempat ketemu aja waktunya. Sama beliau udah diajakin kolaps gitu. Pokoknya sukses terus ya buat Hiro Amin, nih. insyaallah. Apalagi lagunya Novomo. Penasaran nggak? Kita langsung aja dengerin nih. Silakan bersiap-siap. Langsung ya? Langsung aja. Pada ikut nyanyi ya. Kita juga nggak sabar kan mau dengerin Novomo. FOMO mulu sih. Oh iya terakhir. Sebenarnya target penonton kalian penonton. Pendengar kalian siapa? Emang mau mengarah ke anak muda juga atau segala usia kah? Lebih ke anak muda sih sebenarnya gitu, karena emang dari segi genre juga kita
ngambil referensi dari musik-musik yang emang lagi hype gitu. Kayak kemarin yang sama Dul, itu kan judulnya di mute aja. Itu kita balik ke era musik 80-an ya, Rek. Tapi tetap ada EDM-nya. Nah sekarang nih kita pengen coba dancehall Wih. dengan Novomo ini. Nggak sabar kita ngedance. Ini dia Hero. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.